Buka dulu, Bu. Iya, lupa saya Pak. Terlalu serius mendengarkan, lupa membuka mikrofon saya. Ya, saya sudah banyak mengkolek banyak pertanyaan dari teman-teman. Kita akan mulai dengan jawab satu persatu ya Pak ya. Saya tampilkan pertanyaannya. Pertanyaan ini saya ambil selain dari Zoom di sini juga dari teman-teman yang mengikuti seminar online ini dari Facebook ya. Jadi juga ditampilkan di sini. Ini pertanyaan pertama dari Bapak Edward. Apakah self talk sama dengan intuisi? Silakan Pak Agus. Oke, kalau menjawab Pak Edbert ya, Pak Edbert. Jadi intuisi menurut saya adalah bagian dari pikiran bawah sadar, Pak. Sedangkan self talk itu adalah upaya untuk kita berbicara dengan bawah sadar kita. Demikian. Apakah self talk sama dengan intuisi? Artinya tidak. Tapi self talk bisa dimanfaatkan. Misalnya ada perasaan atau tiba-tiba ada feeling gitu kan, ada intuisi. Wah, saya mesti bawa payung nih. Padahal langit tidak mendung. Padahal tidak ada awan, tapi ada dorongan untuk saya bawa payung nih. Nah, itu intuisi. Nah, kemudian dilanjutkan, kenapa nih saya mesti bawa payung? Langit kan enggak mendung, angin juga kencang, enggak mungkin hujan. Ya udah, saya bawa payung aja buat berjaga-jaga, dan Bapak bawa payung itu. Dan ternyata setelah perjalanan turun hujan. Nah, jadi intuisi ya seperti itu. Sedangkan self talk adalah proses untuk berdiskusi dengan intuisi tersebut. Demikian Pak Edward. Oke. Karena yang mudah-mudahan cukup ya bagi Pak Edward ya jawaban dari Pak Agus ini. Kalau masih cukup silakan disambung lagi pertanyaannya sambil kita masuki pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua ini saya ambil dari Facebook. Dari Lili Susilawati bertanya, jika self-talk ditulis, bisakah? Oke. Proses self-talk ini seperti tadi yang saya sampaikan, bila perlu Ibu tulis. Karena itu akan membantu kita mengingat. Cuman, kalau saran saya, berdasarkan apa yang saya lakukan, pada saat semua proses ini sudah selesai dan ada konklusi, ada hasil akhir, ada hal baik yang terjadi, maka yang negatif-negatif itu yang tidak kita perlukan dicoret dari catatan itu. Itu perlu sekali ditulis malah Bu. Karena apa? Dari situ kita bisa mengingat apa yang terjadi. Demikian Bu Lili ya tadi. Berarti dengan ditulis itu self talk-nya itu dapat direncanakan dengan lebih baik ya Pak Agus ya. Dapat didialogkan kembali Bu untuk dapat hasil yang lebih maksimal ya. Oke, demikian jawabannya tadi untuk Ibu Lili yang mantau kita di Facebook. Sekarang saya lanjutkan dengan pertanyaan ketiga dari Bapak atau Ibu Valia ini. Mau tanya, anak saya berumur 9 tahun. Beberapa kali saya mendapati Soal sekolah juga. Kalau mengerjakan soal sekolah dan jika ada yang salah bisa ngomong, ih kenapa sih aku selalu salah? Pertanyaannya, apakah pernyataan tersebut dikategorikan sebagai self-talk? Dengan umurnya, apakah di masa depan bisa menjadi sugesti? Sebagai orang tua, saya jadi was-was dan sudah mencoba membenarkan, mencoba memberitahu. Jangan selalu ngomong aku salah. Mohon pencerahan Pak, terima kasih. Jadi kalau si anak ya sebentar saya ambil lihat. Kalau anak seperti tadi, kenapa sih aku selalu salah? Nah, itu adalah sebuah self talk yang tanpa sadar sudah dilakukan oleh anaknya, Bu.
Dan saya yakin ibu ini adalah ibu yang sangat perhatian sehingga tahu anaknya sampai melakukan itu. Dan ini hal yang baik, Bu. Jadi ibu bisa atasi dengan segera. Jadi pada saat anak bilang, ih kenapa sih aku selalu salah? Nah, ibu bisa bantu dengan namanya belajar, salah itu tidak apa-apa. Kalau kamu rajin, kamu perbaiki terus, pasti nanti kamu bisa jawab benar, kamu bisa lakukan dengan baik. Seperti itu, Bu. Itu saran saya. Jadi jangan bilang, kamu nggak selalu salah, kamu nggak selalu salah, karena pikiran kita berfokus dan menganggap sesuatu itu penting karena itu selalu disebutkan. Paham ya? Jadi jangan bilang, kamu nggak salah kok, kamu nggak salah. Justru dia merasa itu sebagai bentuk pembenaran akhirnya. Jadi kalau emang ibu melihat anaknya bilang, ih kenapa sih aku kok ngerjain ini selalu salah? Nggak, nak. Ini karena kamu belum bisa aja. Kalau kamu sudah bisa, pasti benar. Ayo belajar lagi, ayo lebih teliti. Anak, kamu hati-hati loh, kamu teliti loh kerjanya. Mama tahu kamu pinter loh. Nah itu yang harus dilakukan, Bu. Ini nih kamu sudah bagus kok ngerjainnya. Ayo gitu loh. Ya, mungkin itu Bu Mina. Oke, kalau begitu saya akan lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan datangnya dari Jawa, dari Bapak I Gede Pinada. Pertanyaannya adalah, ketika kita melakukan dialog internal terkait masalah yang ingin diatasi, bagaimana kita tahu bahwa jawaban yang diberikan bukanlah hanya imajinasi atau jawaban atau rasionalisasi pikiran sadar. Padahal yang kita inginkan adalah jawaban dari pikiran bawah sadar. Jadi seperti seolah-olah tidak yakin terhadap si jawaban dari self talk tersebut. Silakan Pak Agus. Ini pertanyaannya luar biasa ini. Pak Gede Winada ini dari Bali nih, setiap Pak Adi ada Zoom, ada webinar juga sering hadir. Jadi oke, Pak Gede. Jadi begini, pada saat self talk dilakukan, begitu ada hasil yang konstruktif, maka ya hasil itu diyakini, tidak perlu lagi dipikirin ini jawaban bawah sadar atau pikiran sadar. Sebab dalam proses self talk itu terjadi, tidak mungkin sepenuhnya yang aktif pikiran bawah sadar. Pikiran sadar juga aktif. Sebab contoh nih, kalau misalnya lagi self talk terus tiba-tiba kepikiran gatel, terus mau garuk kepala, nah itu pun sebenarnya ada pikiran sadar terlibat di situ. Jadi jangan dipikirkan. Sama halnya begini, Pak. Kalau komputer ini gitu ya, komputer yang atau HP yang kita pakai itu kan ada memori penyimpanan, internal memori, ada memori baca, RAM-nya itu. Nah, RAM ini adalah untuk memproses program atau pikiran sadar lah dianggapnya. Internal memori ini bawah sadar. Nah, pada saat program ini dijalankan, nggak usah kita berpikir lagi ini sadar atau bawah sadar, yang penting hasilnya ada gitu. Demikian Pak Gede. Jadi kalau Pak Gede lagi ini bawah sadar atau pikiran sadar, ya malah ini akan teranulir di hasilnya. Betul. Oke. Nanti kalau misalnya belum puas, nanti bisa kita bahas lagi. Ya. Kita bisa minta Pak Agus untuk sesi berikutnya pembahasan self talk jilid 2 ya Pak ya. Ya. Saya akan lanjutkan dengan pertanyaan berikut. Ini dari satu orang Pak, tapi pertanyaannya ada 3. Jadi jelas sekali bahwa Pak Febri ini sangat tertarik sekali dengan materi tentang self talk ini. Yang pertama, apakah jawaban dari self talk selalu benar? Atau dalam hal tertentu saja selalu benar? Yang kedua, apabila ada perasaan tidak beres atau ada bagian tubuh yang tidak enak, apakah itu bentuk self-talk? Dan yang ketiga, bagaimana dari self-talk menghasilkan kegiatan yang produktif? Silakan Pak Agus.
Yang pertama, apakah jawaban dari self-talk selalu benar? Jawabannya adalah belum tentu. Makanya tadi saya bilang, kita harus melakukan upaya agar self-talk itu hasilnya yang membangun, yang konstruktif gitu ya. Kalau misalnya nih, saya ulang contoh tadi, saya pinter loh. Kalau saya pinter ya, saya mau belajar apa cepat nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau saya pinter udah nggak perlu belajar lagi, akhirnya saya nggak belajar, maka ya ini akan merugikan. Sebab seharusnya saya bisa belajar hal-hal lain lebih banyak, tapi karena self-talk yang tidak konstruktif tersebut menyebabkan akhirnya apa? Itu merugikan. Jadi saya lebih melihat self-talk ini hasilnya produktif atau tidak. Itu yang produktif kita dorong, kita perkuat, yang merugikan kita lakukan self-talk ulang ke diri kita untuk membuat dia konstruktif. Kedua, Perasaan tidak enak di tubuh, Pak. apabila ada perasaan tidak beres atau bagian tubuh yang tidak enak, apakah ini bentuk self-talk? Itu adalah bentuk pikiran kita memberitahu ada sesuatu. Nah, kalau diberitahu ada sesuatu, kita abaikan, tidak terjadi self-talk. Tapi kalau diberitahu sesuatu, terus kita, oh ya, kok perut saya bunyi ya? Kenapa ya, kok bunyinya geluduk-geluduk? Terus, kalau geluduk-geluduk, jangan-jangan ini sudah siang. Begitu kita lihat jam, oh iya ini jam 12 waktunya makan. Nah, itu terjadi proses self-talk kemudian dari hal-hal yang dimunculkan oleh bawah sadar kita lewat fisik. Jadi kalau misalnya ngerasa kok rasanya nyeri di bahu ya, kita abaikan, ya itu tidak terjadi self-talk sebetulnya. Tapi kalau misalnya kita pikir, kenapa ya nyeri? Tadi enggak, kemarin kayaknya enggak, barusan aja nyerinya, habis ngapain ya saya? Nah, muncul pertanyaan-pertanyaan ini yang mengaitkan dengan bahu yang nyeri ini. Nah, ini proses self-talk terjadi. Harapannya adalah kita dapat jalan keluar dari proses self-talk tersebut. Itu juga menjawab yang ketiga sebetulnya, bagaimana dari self-talk menghasilkan kegiatan yang produktif. Selama self-talk-nya dilakukan yang sifatnya konstruktif, membangun, dan dia akan memberikan kegiatan yang produktif. Contoh nih, yang misalnya nih, saya lakukan sama Bu Mina, saya lihat nih, Bu Mina nih tampil jadi MC, jadi moderator, asik banget gitu kan. Berapa kali tampil sama teman-teman saya. Terus saya kapan ya? Saya pingin loh diajak satu event sama Bu Mina walaupun webinar gitu ya. Nah, itu self talk yang terjadi di dalam diri saya. Tindak lanjutnya apa? Bu Mina, mau dong saya diajak webinar sekali-sekali sama Bu Mina. Nah, kemudian berlanjutlah sampai sekarang kita tampil bersama. Nah, itu salah satu contoh self-talk produktif yang terjadi. Demikian menjawab Pak Febri. Silakan, benar. Jadi yang muncul di dalam diri itu harus diikuti dengan tindakan ya Pak ya, bukan cuma ngobrol di dalam aja ya, harus muncul dalam bentuk tindakan nyata ya. Oke, saya akan lanjutkan lagi dengan pertanyaan dari Ibu Sylvia Marsia. Ini terkait dengan kondisi saat ini. Apakah self-talk efektif dalam mengatasi penyakit parah? Misalnya jika seseorang positif COVID, kemudian dia melakukan self-talk secara rutin bahwa dia bisa sembuh dan menjadi belief bahwa dia sehat. Bisakah self-talk diaplikasikan ke, saya pikir ini ABS ini adalah alam bawah sadar seperti itu. Silakan Pak, ini penting dan ditunggu-tunggu jawabannya. Jawabannya bisa. Jangan nunggu positif COVID, Bu. Justru berpikir bahwa, oh saya sehat, saya menjaga diri saya dengan baik. Misalnya nih, lihat, ada orang pada takut dengan kena flu corona ini ya. Tetangga sudah ada yang positif ya. Terus kita nggak kena nih. Terus kemudian mikir, kita kapan kena ya? Nah itu self-talk negatif loh. Tapi justru kita berpikir, wah kita nggak kena, berarti saya punya daya tahan yang lebih bagus loh. Saya berarti jaga diri dengan baik. Wah,
supaya saya bisa bertahan tidak tertular, tidak positif, berarti saya mesti rajin cuci tangan, saya mesti tidak pegang sembarangan, hal-hal yang tidak penting untuk dipegang, saya tidak bersentuhan dengan orang yang tidak saya yakini kondisi kesehatan, saya menjaga kalau tidak perlu saya tidak keluar, seperti itu. Nah, itu sebenarnya self-talk yang dibangun sehingga apa? Terhindar dari penyakit ini. Kalaupun misalnya nanti terkena, ya misalnya yang dilakukan ya, wah saya positif kena nih flu corona, self-talknya ya bahaya ya. Tapi kita bisa lihat loh, di Indonesia ini yang meninggal sedikit daripada yang sembuhnya. Dan Indonesia ini negara tropis. Negara tropis ini biasanya kebal sama flu. Alah, ini pasti sembuh lah saya. Cuman masalah daya tahan tubuh aja. Berarti saya harus rajin minum vitamin, olahraga, bergembira, jaga diri dengan baik, tidak menulari orang, pasti sembuh saya. Nah, ini yang bisa dibangun, Bu. Terus tanpa ini, apa namanya, bukan tanpa sih, tapi tetap secara medis harus dilakukan pengobatannya. Ya, pikiran bawah sadar kita kuat, ya, tapi kita juga diberikan kebijaksanaan untuk menggunakan dengan baik. Jadi yang memang harus diobati secara medis tetap lakukan prosesnya. Ya. Demikian, Bu. Jadi jaga jangan sampai positif, jangan nunggu positif dulu terus baru ngatasinnya gimana. Dan sebagai informasi Pak Agus, ini dari mulai belum COVID sampai COVID ini, dari mulai PSBB, new normal, normal sekali, ini kegiatannya tidak berkurang sama sekali ya Pak ya. Terus berjalan sangat sibuk dan tetap sehat. Oke, itu mungkin bisa ditiru oleh Ibu Sylvia Marsia ini. Saya akan lanjutkan lagi ke pertanyaan dari Pak Andrew. Apakah self-talk ini bisa digunakan untuk trigger atau pemicu kita untuk melakukan self-talk dengan instan atau lebih cepat untuk mengubah pikiran bawah sadar? Maksud saya menggunakan self-talk untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat dari self-talk tersebut. Jadi ini sepertinya self-talk-nya itu digunakan untuk mempercepat self-talk sebelumnya ya. Mungkin seperti itu ya Pak Agus ya. Oke, Pak Agus. Oke, saya menjawab apakah bisa digunakan jadi trigger untuk self-talk yang lebih cepat, mengubah pikiran bawah sadar? Bisa, dengan catatan dalam kondisi yang tepat. Jadi kalau dilakukan tidak dalam kondisi yang tepat, tidak dengan cara yang benar, ya tidak akan bisa maksimal hasilnya. Bukan malah mendapat hasil positif, tapi yang terjadi mungkin malah sebaliknya. Demikian Pak Andrew. Oke, saya akan melanjutkan dengan satu pertanyaan yang sangat menarik. Ini dari, saya pikir ini pertanyaannya akan disukai oleh banyak orang. Self-talk untuk sugesti banyak uang ada atau tidak? Dari Bapak Budiman. Oke, Pak Budi, yang penting pertama pastikan dulu Bapak siap untuk jadi orang yang punya banyak uang, gitu ya. Itu sangat penting, Pak. Di dalam pelatihan saya, Pak. Jadi saya nggak promosi, tapi ini kebetulan contoh yang ada gitu kan. Ada orang yang pingin buat skrip untuk kaya raya dan banyak uang. Dan saya akan dengan mudah menyimpulkan orang itu siap atau tidak hanya dengan satu pertanyaan. Jadi misalnya namanya Pak Budi nih, saya akan tanya, Pak Budi, kenapa Pak Budi pingin kaya? Nah, kalau misalnya dia jawab, kalau saya kaya Pak, saya bisa punya tabungan banyak, anak mau kuliah kemana aja saya bisa siapin dananya, istri mau belanja setiap hari tidak sulit, terus kalau di kampung lagi ada pembangunan wihara, saya bisa bantu sumbang, terus saya pingin berangkatkan orang tua untuk ke India, biar bisa jalan-jalan ke Lumbini, bisa jalan-jalan ke Nepal, saya juga bisa.
Terus kalau misalnya nanti anak-anak sudah nikah, saya bisa siapin pesta pernikahan yang baik. Jadi itu makanya saya ingin kaya. Maka Pak Budi ini sebenarnya sudah punya nilai bahwa dirinya kaya. Sehingga skrip itu tinggal ditanamkan ulang. Tapi kalau yang terjadi adalah, Pak Budi, kenapa Pak Budi ingin kaya? Soalnya Pak, kalau saya miskin, nanti istri saya bisa selingkuh sama orang lain. Terus anak saya pingin sekolah, saya enggak bisa nyekolahin. Orang tua saya pingin pergi kemana, saya enggak bisa kasih uang. Di kampung ada pembangunan wihara, saya enggak bisa bantu, pura-pura enggak tahu. Terus belum lagi nanti kalau misalnya yang kecilan mau masuk SD. Belum lagi kalau misalnya nanti cicilan motor saya sudah muncul tagihan. Kan susah Pak kalau saya miskin, makanya saya pengen kaya. Nah, orang yang dengan prinsip ini berarti sebetulnya dia tidak punya nilai kaya tentang dirinya. Yang dia punya bahwa dia miskin dan nilai itu yang dia kembangkan. Kalau dia miskin, istrinya selingkuh, anaknya susah, orang tuanya susah, enggak bisa berdana, enggak. Nah, sebenarnya apa? Nilai ini yang penting. Itu yang tadi makanya saya bilang bahwa self talk ini yang penting adalah apa? Dialog untuk memperbaiki nilai. Sugesti positifnya itu adalah untuk membantu memperkuat hasil. Demikian, Pak. Jadi kalau misalnya dalam proses, saya mau kaya nih, Pak Budi bilang begitu. Kenapa saya mesti kaya? Terus kira-kira kalau saya kaya, yang saya lakukan apa? Berapa banyak yang saya ingin uang? Kaya untuk saya itu seperti apa? Nah, itu harus ada konsepnya dulu di dalam pikiran Bapak. Jadi setelah itu tinggal dibuatkan skrip kayanya. Demikian, Pak Budi. Pak Budi ya tadi yang tanya ya. Ya, Pak Budiman. Oke. Jadi saya akan melanjutkan pertanyaan dari ini. Sepertinya Pak Bernie ini sudah pernah belajar hipno EFT nih Pak. Kalau kita lakukan afirmasi disertai tapping, kata ganti orang bagaimana yang kita gunakan? Pakai saya atau nama kita? Silakan Pak Agus. Oke. Kalau afirmasi sebenarnya saya pun tidak masalah, nama sendiri pun tidak masalah karena dalam proses ini kan ini adalah sebuah skrip yang ditanamkan disertai dengan mengetuk titik-titik tertentu di badan gitu ya. Kenapa tadi yang saya sarankan adalah bentuk orang ketiga seperti nama sendiri atau nama panggilan waktu kecil, ini adalah waktu proses self talk itu dilakukan. Sebab apa? Kalau kita bilang saya ini tidak bisa menyelesaikan masalah, saya ini bisanya gimana? Nah, ini akan berhenti biasanya. Kenapa? Alaminya orang tidak suka disalahkan dan dihakimi. Maka dengan mengganti bentuk, ini orangnya malas belajar. Kenapa ya si Agus malas belajar? Nah, itu seolah-olah kita memikirkan orang lain gitu ya. Padahal merefleksikan diri sehingga kita tidak merasa dihakimi, tidak merasa disalahkan. Makanya kemudian proses itu membuat self talk ini efektif. Jadi nanti begitu prosesnya selesai, mau sugesti dengan kalau saya sih malah suka pakai kata Anda. Begitu. Kalau memang menanamkan hanya untuk menanamkan sugesti gitu ya, tanpa disertai dialog internalnya. Demikian Pak Bernie, Pak Bernie. Pak Bernie betul ya. Ya. Oke.